Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk teman-teman semua yang sudah bersedia untuk menonton video ini. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembuatan koridor. Jadi setelah kita membuat trase alignment, kemudian kita melakukan pembuatan profile seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat koridor. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan koridor, kita akan melakukan pembuatan assembly. Jadi untuk pemahaman assembly itu sendiri adalah potongan melintang. Jadi untuk long section itu adalah potongan memanjang, jadi untuk assembly itu adalah potongan melintang. Jadi jika nanti koridor itu akan kita potong, akan terbentuk cross section seperti itu. Jadi pertama-tama kita akan buat assembly-nya terlebih dahulu. Kita tentukan bentuk dari cross section kita, dari tipikal jalan kita ini. Pertama-tama kita pilih assembly, kemudian create assembly. Kita kasih nama ini, kita kasih nama jalan desa. Kemudian untuk kode-kode ini kita biarkan saja, kita pilih OK. Kemudian kita tentukan titik pembuatan assembly-nya. Berikut adalah titik pembuatan assembly. Jadi setelah itu kita pilih ini, berikut adalah tool bawaan dari Civil 3D. Nah, di sini ada beberapa jenis yang bisa kita pakai. Jadi untuk teman-teman semua, untuk standar pemakaian atau penggunaan jalan itu bisa teman-teman lihat di buku ini ya, perencanaan geometrik jalan perkotaan atau jalan bebas hambatan untuk yang lokasi jalan tol. Kemudian teman-teman bisa melakukan pengecekan seperti ini. Jadi untuk lebar jalurnya itu berapa, terus lebar minimumnya nanti harus berapa, itu mempunyai standar ketentuan masing-masing tergantung dari kecepatan sendiri. Kemudian kita pastikan aja ini kita pembuatan jalannya kita buat tanpa median. Kemudian kita pilih ini lane super elevasi ini ya, kita pilih, kemudian propertiesnya keluar. Bentar, kita selesaikan. Nah, untuk propertiesnya ini jadi dipisah. Jadi pertama-tama teman-teman lihat di parameternya, parameter, kemudian ini nanti kita buatan di posisi kanan dulu, posisi kanan, kemudian lebarnya berapa, kita buat lebar 3,6 untuk satu lajurnya. Kemudian untuk kemiringan slope-nya normal ya, normal crown-nya itu kita buat minus 2%. Kemudian untuk tebal, nah kita coba gunakan 30 cm. Nah untuk ini hal seperti ini itu biasanya karena error ya, tapi nanti nggak usah khawatir, bisa kita edit. Kalau teman bisa ngedit di sini, silakan untuk diedit di sini di parameter di properties ya. Kalau tidak bisa, teman-teman langsung klik aja di poinnya, poin titik assembly ya yang sudah kita buat. Klik di sini, ini sudah keluar, langsung di escape. Nah, propertiesnya kita keluarin. Nah, propertiesnya keluar, teman-teman klik lagi. Nah, ini baru bisa dirubah. Untuk wave pertama, ini untuk kekerasan pertama itu tebalnya berapa.
Nah, ini untuk contoh aja ya, kita buat 30 cm. Kemudian dari atas itu kalau ini pakai perkerasan beton, jadi rigidnya 30 cm. Kemudian untuk LC, line konkretnya kita buat 10 cm. Kemudian ada LPA atau drainase layer, itu sekitar 15 cm. Kemudian bawahnya ini jika kita bisa atau tidak, kalau tidak kita nolkan aja. Iya, satu lapisnya kelihatan 1 2 3. Kemudian kita akan copy ke sebelahnya. Kita pilih tool di atas ini, copy, dan kita tempelkan di sini poinnya ya, poin yang atas. Jadi untuk metodenya itu tidak bisa kita samakan dengan pengopian dari AutoCAD seperti ini. Kita buat garis di sini, kemudian akan kita copy ke sebelahnya. Nah, ini tidak bisa dibuat seperti itu. Kemudian sudah 1 2 kita buat untuk 2 line ya, 2 line. Kemudian tetap kita akan buat bahu jalan. Nah, untuk bahu jalan itu kita bisa memilih di shoulder. Nah, kita bisa ambil tipikal yang ini, yang shoulder extended surface. Kita klik, kita edit. Untuk lebarnya kita buat 2,5 meter. Kemudian slope-nya kita buat -4 ya kalau berjalan. Terus untuk ini rounding, ini dilakukan dengan rounding. Roundingnya kita buat 1,5 meter. Nah, ini kita buat 1,5 meter. Kemudian ini kita buat tabelnya dulu, 3,3, atau kita buat aspal aja ya, 0,05. Tiga, kemudian 0,1, 0,15, ini buat 0,2 aja. Kemudian ini kita buat 0. Kalau slope yang bawah itu kita buat sama -0,2. Nah, seperti ini. Kemudian untuk LC-nya kan kita ada extendednya, ini kita buat 10 cm. Tidak bisa. Terus habisnya kita buat offset dulu. Nah, ini base-nya ya, base-nya ini kita buat offset 1,5. Nah, seperti ini. Nanti untuk LPA-nya terus sampai ke tepi, kemudian baru kita buat extendednya LC-nya seperti ini. Line pertama, line kedua, kemudian bahu jalan luar. Setelah itu kita buat slope-nya. Untuk slope itu saya biasa menggunakan ya, ini sesuai pengalaman saya, itu untuk yang posisi gambar-gambar standar itu saya pakai yang ini, Dialex Bench. Nah, kemudian kita klik saja dulu di sini, tepinya di sini ya. Seperti ini kita bisa lakukan editing di sini. Jadi slope-nya berapa untuk cut-nya itu 2:1, terus maksimum. Jadi nanti jika ketinggian dari galian itu sudah lebih dari 3 meter, itu ada bench-nya atau berem ya, untuk pengaman tebing biasanya seperti itu, atau penangkap air. Kemudian kita rubah menjadi 5 meter. Jadi setiap 5 meter nanti akan ada berem. Begitu juga dengan yang ketinggian
fillnya ya, untuk fillnya. Kemudian untuk yang fillnya itu kita buat 5 meter juga. Nah, ini untuk benchnya ini atau beremnya ini kita buat 2 meter dengan slope beremnya berapa, kita tetap aja 2%. Kemudian sudah, kita abaikan aja untuk posisi-posisi ini. Dan oke, nah ini sudah. Jadi badan jalan, bahu luar, kemudian slope-nya ini sudah. Nah, kalau kita mau menambahkan saluran, kita bisa pilih di sini. Kita bisa pilih saluran. Nah, ini sesuai saluran ya. Nah, tapi saluran kita harus menyesuaikan elevasinya masing-masing. Jadi lebih baik tidak usah ditampilkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat sisi sebelahnya. Jika tipikalnya sama antara kanan dan kiri, itu kita bisa tinggal klik aja semua 1, 2, 3, 4 ini, kita pilih mirror. Nah, jadi bukan komen MI ya, tapi langsung aja di mirror yang di atas. Kemudian titik mirroringnya kita pilih mana, kita pilih point as assembly-nya. Nah, jika notasinya seperti ini, berarti itu tidak error ya, bisa digunakan. Jadi untuk pembuatan assembly seperti itu. Jadi untuk pemahaman dulu ya, untuk assembly itu kita mempunyai dari satu assembly ini itu ada 3 komponen. Jadi yang dimaksud dengan 3 komponen itu seperti apa, kita bisa cek di propertiesnya. Kemudian kita pilih kode. Jadi untuk volume dan lain-lain itu mengacunya di sini. Jadi link ini adalah garis. Jadi garis-garis ini itu dinamakan dengan link. Ya, jadi garis-garis ini dinamakan dengan link. Kemudian untuk yang bentuk-bentuk lingkaran ini kita namakan atau dinamakan dengan nama poin. Nah, itu banyak sekali. Jadi untuk pemahaman teman-teman bisa ini. Kemudian ada ini ya, ada shape ini. Untuk yang ini adalah area ini. Jadi untuk area yang sudah tertutup ini kan seperti ada hedge ya, ada hedge di sini, hedge solid. Nah, itu ini yang bawah. Jadi ada PF1, terus PF2, terus ada base sini. Nah, subbase, untuk subbase kan kita tidak gunakan, jadi hanya tampil 3 nanti, 1, 2, 3. Jadi jika di tool patternnya ini tidak ada bentuk-bentuk yang teman-teman inginkan, nah teman-teman bisa menggunakan create ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini create subassembly, create subassembly from polyline. Nah, untuk nanti pembuatan ini akan saya coba bahas di video selanjutnya ya, khusus untuk pembuatan subassembly dari polyline. Jadi untuk pembuatan assembly sederhana itu bentuknya jadi setelah assembly terbentuk, kita akan terapkan assembly ini ke dalam center line kita. Nah, itu yang dinamakan dengan koridor.
Kemudian kita close saja ini dulu, kita pilih koridor. Nah, untuk koridor ini kita tentukan namanya. Jadi kenapa setiap kita pembuatan assembly, pembuatan elemen, profile itu selalu harus disertakan nama dari project yang kita buat, itu karena kita bisa membuat beberapa jalan, beberapa koridor dan long section lainnya itu dalam satu file. Untuk itu kita akan bisa layernya. Jadi untuk layer koridor itu kita bisa dengan seperti ini. Ini kita kasih tanda panah, tanda bintang ya. Oke. Kemudian tipe baseline-nya itu kita pakai elemen dan profile. Ada yang pembuatan koridor dengan menggunakan feature line. Jadi kita menggunakan yang elemen and profile. Dan kita pilih elemen kita ini. Jika ada beberapa nama elemen dan teman-teman lupa, itu teman-teman bisa pilih yang ini adalah select from drawing. Jadi kita akan memilih objek elemennya di dalam gambar, begitu juga dengan profilnya. Nah, cuma di sini kita adanya satu ya. Untuk profilnya ini ada 2. Jadi elemennya ini desain, kemudian ada existing. Nah, untuk assembly-nya ini nanti akan berdiri di garisnya elemen ya. Jadi bukan di posisi existing. Kita pilih elemen new, kemudian kita pilih assembly-nya. Nah, assembly juga sama ya. Jadi kita dalam satu koridor itu kita bisa membuat atau kita bisa mengisinya dengan beberapa assembly. Itu nanti akan kita potong-potong. Sementara kita pilih satu assembly kita ini, assembly jalan desa, kemudian target. Nah, untuk target ini adalah nanti di posisi rounding kaki timbunan kita atau puncak galian kita itu akan ditargetkan di surface mana. Seperti itu ya, itu juga sama. Jadi jika kita mempunyai beberapa surface itu nanti kita pilih di sini. Cuma kita ini adanya satu, kita pilih existing ground 1. Kemudian kita centang ini untuk set baseline and regional parameter. Kita pilih OK. Kita masuk di sini settingan untuk koridornya. Sudah sesuai, untuk elemennya sudah sesuai, vertikalnya sudah sesuai. Nah, ini kita juga bisa rubah di sini ya. Nah, ini kita bisa rubah. Kemudian untuk assembly-nya karena kita hanya ada satu, tetap. Terus untuk STA-nya, ini STA juga bisa kita buat per titik STA. Jadi STA awalnya nanti di mana dan endingnya di mana itu kita bisa lakukan setting di sini. Jadi untuk teman-teman semua nanti jika dalam satu lane itu ada beberapa jenis tipikal jalan, seperti nanti ada median, terus setelah itu di sepanjang koridor itu nanti mungkin ada U-turn ya, U-turn putar balik. Nah, itu kan otomatis kan arus mediannya itu kan hilang. Nah, itu teman-teman tidak perlu membuat terpisah-pisah. Jadi teman-teman tidak perlu membuat koridor STA sekian sampai sekian, itu nanti pakai assembly jalan desa yang tanpa median, kemudian assembly
STA berapa dan sampai berapa, itu baru yang pakai median. Itu tidak seperti itu, nanti coba akan saya jelaskan di sini. Kemudian untuk frekuensi, ya, frekuensi ini pembagian. Jadi yang saya jelaskan tadi lane, ya, untuk yang di sini lane dan point tadi, yaitu untuk lane-nya itu kita buat per berapa. Untuk posisi ini itu posisi tangent, ya, posisi lurus itu kita akan buat 5 meter agar menjadi lebih smooth nantinya. Dan juga untuk posisi circle itu kita buat 1 meter, spiral juga 1 meter. Nah, tujuan utama karena kita menggunakan rigid, untuk segmental rigid itu sendiri biasanya yang saya temukan di lapangan itu untuk pembagian segmentalnya, segmennya itu per 5 meter. Kemudian untuk longnya kita sesuaikan juga menjadi 5 meter. Kemudian kita pilih OK. Untuk targetnya kita sudah setting tadi, kita abaikan dulu. Kemudian kita apply, rebuild. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, kita cek gambarnya sudah terbentuk, ya. Untuk koridornya kita pilih OK. Nah, berikut adalah koridor. Koridor yang sudah kita buat sesuai dengan long profile, kemudian dengan assembly. Nah, berikut bentuknya. Nah, untuk yang tadi, ya, untuk frekuensi tadi itu ini. Jadi garis-garis lane-nya ini kita buat per 5 meter. Kemudian untuk posisi ini ini per 5 meter. Kemudian ini spiral dan circle-nya ini kita buat per 1 meter agar smooth, ya. Jadi kalau ini kita buat per 5 itu nanti koridornya akan patah-patah. Jadi untuk yang posisi warna merah ini posisi galian, kemudian untuk posisi yang hijau ini posisi timbunan, kemudian ini posisi timbunan, kemudian ini posisi galian. Nah, sesuai dengan long yang sudah kita buat, ini posisi galian, timbunan, kemudian kembali ke galian. Nah, untuk beremnya tadi itu ini, jadi ini adalah 1:2 dengan ketentuan 5 meter kita akan menggunakan berem. Nah, itu seperti ini adalah lurus berem, kemudian sub lagi 1:2, turun berem lagi, kemudian sisanya. Untuk penyajian di sub drawing nanti, teman-teman nggak mungkin juga menyajikan garis-garis seperti ini. Ini teman-teman rubah dan klik di posisi koridornya, kemudian kita rubah dengan al kode apa ke basic atau ini. Nah, ini teman-teman bisa pilih al kode no display, ya kan. Jadi bentuknya seperti ini. Sekian video singkat pembuatan koridor yang sederhana ini dari saya, semoga bermanfaat. Nanti akan coba kita lanjutkan dengan pembuatan arsiran pada slope, kemudian pembuatan cross section hingga pembuatan volume.
Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.